Oke, baik. Kelanjutan dari sesi 4 ini kita akan membahas mengenai link table. Jadi link table ini fungsinya adalah agar menghubungkan satu database dengan database lain sehingga si database itu memiliki konsistensi data yang sama. Misalkan sebagai contoh misalnya seperti ini. Kita sekarang sudah buka DB perpustakaan. Terus saya akan coba menghubungkan tabel anggota ini ke dalam database yang lain. Misalkan saya akan hubungkan ke database Personalia. Seperti ini. Nah, misalkan nanti saya akan coba di sini akan saya masukkan tabel anggota, atau misalkan kita coba tabel yang lain. Misalkan di sini ada tabel pegawai kota. Saya akan coba hubungkan antara tabel pegawai kota ini di database Personalia yang sedang saya buka sekarang dengan database perpustakaan. Nah, caranya Anda tinggal pilih external data, pilih new data source, pilih from database, pilih access. Nah, Anda pilihnya kalau di sini kan import. Nah, sekarang Anda pilih yang link. Terus Anda browse. Anda pilih database Personalia. Klik OK. Nah, nanti tinggal Anda pilih, misalkan Anda ingin menghubungkan tadi pegawai kota. Nah, ini tinggal Anda klik pegawai kota, klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel baru dengan simbol ada panah seperti ini. Ini maksudnya bahwa si tabel pegawai kota di database perpustakaan ini sudah berhubungan dengan tabel pegawai kota yang ada di database Personalia. Nah, buktinya bagaimana? Kita ambil contoh, misalkan saya tambahkan data baru. Misalkan saya tambahkan datanya 19999. Saya masukkan namanya Asep Sunaria. Nah, ketika ini saya sudah masukkan, saya close tabelnya dan database-nya. Terus saya close juga database perpustakaannya dan saya buka lagi database perpustakaannya. Maka secara otomatis data yang tadi kita input di database Personalia akan masuk ke database perpustakaan di tabel pegawai kota. Kita cek. Nah, ini sudah muncul. Ini yang tadi saya input di database Personalia. Ini akan secara otomatis terupdate di database perpustakaan karena database perpustakaan sudah terhubung dengan database Personalia. Sebaliknya, ketika saya input database perpustakaan, maka data yang diinput di database perpustakaan akan terupdate juga di database Personalia. Misalkan saya tambahkan lagi datanya 19998 Joko Anwar misalkan. Nah, saya coba close dulu tabelnya, saya close database-nya. Sekarang saya buka database Personalia-nya. Nah, ketika saya buka pegawai kotanya, pegawai kotanya, nah maka Joko Anwar ini secara otomatis sudah terupdate. Dengan kata lain, link table ini sebenarnya fungsi dasarnya selain menghubungkan antara database satu dengan database yang lain, Anda memungkinkan untuk membuat backup sehingga data aslinya itu akan konsisten, akan sama, terintegrasi atau sinkron dengan data yang Anda backup di database yang lain. Sehingga ketika nanti terjadi sesuatu terhadap database utamanya, Anda masih punya backup database yang lain dengan isi data yang sama persis dengan database yang utama yang Anda buat. Nah, demikian untuk link table. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai query. Query ini pada dasarnya fungsinya adalah untuk memanipulasi data. Apa yang dimaksud dengan memanipulasi data? Memanipulasi data itu adalah kita melakukan perubahan, penambahan, penghapusan, pengambilan terhadap data yang kita kelola. Pada dasarnya query di Microsoft Access ini dibagi menjadi dua jenis. Ada query wizard dan ada yang namanya query design. Jadi secara total sebenarnya query ini ada kurang lebih
10 query plus 1 query yang disebut sebagai query parameter. Nah, yang saya bahas hari ini adalah yang mengenai query wizard, yang singkatnya akan mengenai query wizard. Nah, query wizard sendiri ini dibagi jadi 4 gitu. Nah, dari 4 query wizard ini sebenarnya 2 query, yang simple query wizard ini sama dengan select query, hanya cara pembuatannya yang beda. Terus yang cross type query wizard ini sama dengan cross type. Jadi di langkahnya saja yang berbeda, tapi pada dasarnya hasilnya sih sama. Nah, terus yang find duplicate query wizard dan find unmatched query wizard ini sebenarnya adalah query wizard, query select atau select query, tapi menggunakan kriteria tertentu. Oleh karena itu, pada dasarnya query wizard ini adalah query design. Sebenarnya hanya cara pembuatannya lebih mudah karena menggunakan wizard. Dengan kata lain, kalau dengan menggunakan wizard, maka pembuatan query hanya cukup Anda pilih drag and drop, pilih, terus Anda tinggal tekan tombol next. Jadi langkah pembuatannya jauh lebih mudah dibanding dengan query design. Nah, saya akan coba contohkan dulu yang simple query wizard. Nah, simple query wizard ini fungsinya adalah untuk mengambil data dari beberapa kolom atau beberapa field dalam sebuah tabel atau beberapa field dari beberapa tabel. Oke, sebagai contoh saya buka kembali database perpustakaannya ya. Misalkan saya di sini sudah punya tabel anggota. Nah, dari tabel anggota ini kita akan membuat query untuk mengambil data nomor anggota, nama lengkap, dengan tempat lahirnya. Dengan query wizard itu memungkinkan kita untuk mengambil beberapa kolom dalam satu tabel, atau mungkin juga kita bisa mengambil beberapa kolom dari banyak tabel. Nah, sebagai contoh, saya kasih contoh dulu. Misalkan kasusnya adalah saya mau ngambil nomor anggota, nama lengkap, dan tempat lahir dari tabel anggota. Caranya seperti ini. Anda tinggal tekan pilih create, ya, pilih query wizard. Nah, nanti di query wizardnya Anda tinggal pilih simple query wizard. Anda klik OK. Nah, tinggal Anda pilih tabelnya adalah tabel anggota. Misalkan yang kita inginkan adalah nomor anggota, nama lengkap, dan tempat lahir misalkan ya. Anda tinggal klik panah-panahnya saja, kita pilih aja field yang dibutuhkannya apa. Misalnya tempat lahir. Nah, Anda kalau sudah pilih field yang dibutuhkannya, Anda tinggal tekan tombol next dan tinggal kita beri nama. Misalkan saya beri nama anggota simple query wizard. Ketika saya tekan tombol finish, maka secara otomatis akan muncul query dengan isinya hanya nomor anggota, nama lengkap, dan tempat lahir. Dengan kata lain, simple query wizard ini memungkinkan kita mengambil beberapa field dalam sebuah tabel. Itu untuk simple query wizard. Selanjutnya adalah untuk cross type query wizard. Nah, untuk cross type query wizard ini fungsinya sebenarnya hampir sama dengan cross type nantinya di query design. Hanya fungsinya pada dasarnya dia untuk membuat satu rekapitulasi. Misalkan sebagai contoh gini. Misalkan kita punya data tempat lahir. Kita pengen tahu, misalkan tempat lahirnya yang di Bandung, itu jenis kelaminnya ada berapa banyak sih yang perempuan, ada berapa banyak yang laki-laki gitu. Misalkan kita ingin membandingkan antara dua field sehingga kita muncul rekapitulasinya. Misalnya yang paling sederhana mungkin ini kalau tempat ini terlalu beragam ya, kita coba ambil yang kota. Misalkan di sini ada di kota ini ada di kota Bandung dan Cimahi. Nah, dari dua kota ini kita ingin melakukan rekapitulasi berapa banyak jumlah anggota yang berjenis kelamin laki-laki maupun berapa banyak jumlah anggota yang berjenis kelamin perempuan. Nah, sehingga nanti rekapitulasi itu bisa menunjukkan jumlah data yang terekap dari ketentuan tadi, yaitu kota terhadap jenis kelamin. Nah, langkahnya adalah Anda tinggal pilih dari create, pilih query wizard, pilih cross type query wizard. Nah, di sini Anda akan muncul tahapan-tahapan yang Anda harus lakukan. Anda cukup ikuti langkah-langkahnya saja, tinggal dibaca perintahnya.
Which table or query contain the field you want to cross-check query result. Nah, tadi kita ingin membuat rekapitulasi kota terhadap jenis kelamin. Berarti datanya itu ada di tabel anggota. Berarti kita tinggal pilih tabel anggota, tekan tombol next. Nah, selanjutnya adalah which field value do you want as row heading. Nah, row heading ini ketika kita klik, misalkan tadi kita ingin membandingkan antara jenis kelamin dengan kota. Misalkan kalau kita lihat jenis kelamin, maka nanti di bagian kirinya ini nanti akan muncul laki-laki, perempuan. Misalkan laki-laki di Bandung ada berapa, di Cimahi ada berapa. Terus perempuan di Bandung ada berapa, di Cimahi ada berapa. Dengan kata lain, row heading ini adalah ketika rekapitulasinya dibaca secara horizontal. Nah, berarti misalkan kita pilih jenis kelamin sebagai row headingnya, maka untuk kolom headingnya Anda pilih kota. Nah, dengan kata lain nanti ini akan membandingkan data jenis kelamin di row heading dengan data kota yang ada di kolom heading. Atau dengan kata lain, kolom heading ini adalah membaca rekapitulasi yang dilakukan secara vertikal. Contoh misalnya di sini ada kota Bandung, kelamin laki-lakinya berapa, kelamin perempuannya berapa. Kota Cimahi, kelamin laki-lakinya berapa, kelamin perempuannya berapa. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah what number do you want calculate for each column and row intersection. Dengan kata lain adalah Anda ingin menghitung nilai dari perpotongan antara row heading dengan kolom heading. Tadi kita tujuannya adalah memperoleh rekapitulasi anggota yang jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan pada kota tertentu. Maka kita harus menghitung nomor anggotanya. Kenapa yang dipilih harus nomor anggota? Karena nomor anggota memungkinkan tidak ada data yang sama. Kalau misalkan kita pilih yang nama lengkap, ini kemungkinan nama memiliki nama yang sama. Sehingga nanti data rekapitulasinya kemungkinan salah. Oleh karena itu kita pilihnya adalah yang nomor anggota. Nah, terus yang harus kita lakukan apa? Fungsinya apa? Di sini ada pilihannya, ada count, ada first, ada last, ada max, ada min. Nah, yang kita lakukan adalah menghitung jumlah jenis kelamin berdasarkan kota tertentu. Maka yang dihitung adalah fungsinya adalah fungsi count. Jika yang dimintanya adalah berapa banyak jumlah terbesar dari jenis kelamin di kota Bandung, maka yang kita gunakan bisa fungsi max. Jadi tergantung kebutuhan fungsinya. Oke, untuk sekarang kasusnya kita pakai fungsi count. Ini tinggal tekan tombol next. Saya akan beri nama anggota cross tab query wizard. Nah, ini saya tekan tombol finish. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Nah, di sini ada data yang kosong. Nah, data kosong ini kenapa? Karena ada kemungkinan data yang di tabel anggota tidak diisi jenis kelaminnya atau tidak diisi juga kotanya. Karena sebenarnya query ini berdasarkan data yang ada di dalam tabelnya. Oke, cara memperbaikinya gimana? Nah, cara memperbaikinya Anda tidak bisa memperbaikinya di dalam query-nya. Jadi Anda harus perbaikinya adalah di tabelnya. Ini saya close dulu tabelnya. Kita buka dulu tabel anggotanya, kita cek. Nah, ini di sini ada 2 anggota, ada 2 nomor anggota, tidak ada namanya, tidak ada jenis kelaminnya. Misalkan kita ingin membuang 2 ini, maka nanti data yang kosong di cross tab query otomatis juga akan terhilang. Ini saya coba delete. Saya close dulu tabelnya, terus saya buka lagi cross tab query-nya. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Maka data yang kosongnya tadi akan terhapus, dan sekarang yang muncul adalah jumlah laki-laki. Itu totalnya ada 11 orang, di Bandungnya ada 9, di Cimahi ada 2. Sedangkan jumlah perempuan totalnya ada 4, di Bandungnya ada 3, di Cimahinya ada 1. Maka jumlah data secara total keseluruhan ada 15. Kita cek di tabel anggotanya. Di sini juga ada 15. Nah, berarti dengan kata lain, cross tab query ini merupakan query yang digunakan untuk melakukan rekapitulasi data terhadap data yang sudah kita miliki. Oke, itu cross tab query. Nah, untuk selanjutnya adalah query yang find duplicate query wizard dan find unmatched query wizard akan saya jelaskan di part berikutnya. Terima kasih.